down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya nggak semangat ya? Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua hari ini? Iya, Bu. Pada sarapan belum? Sudah, Bu. Udah? Sebelum belajar, pimpin dulu nak ketua kelas. Berdoa. Jaga belajar mari baca doa. Doa selesai. Sudah. Pembelajaran kita hari ini adalah peristiwa alam tentang banjir. Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu banjir itu apa? Tahu, Bu. Apa itu kalau tahu, saya? Banjir adalah peristiwa meluapnya air dari daratan. Banjir adalah peristiwa meluapnya air di dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Air itu meluap yang dari daratannya itu kering karena airnya itu meluap menjadikan banjir. Banjir terjadi ketika air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Air itu sudah penuh, makanya dia terjadilah banjir karena tanah itu tidak lagi bisa meresap, ya kan? Nah, jadi banjir adalah peristiwa alam yang meluapnya air dalam jumlah besar ke daratan. Sudah? Sekarang Ibu mau membacakan sebuah cerita yang berjudul Banjir di Kampung Cempaka. Nanti Ibu beri pertanyaan. Jadi dengarkan dengan baik. Buka lebar-lebar telinganya. Bisa? Judulnya Banjir di Kampung Cempaka. Pada suatu hari, hujan turun sangat deras sejak pagi. Langit mendung, angin bertiup kencang, dan air hujan tidak berhenti membasahi kampung Cempaka. Warga mulai khawatir karena air di parit sudah hampir meluap. Sekitar pukul 3 sore, air sungai kecil di tengah kampung meluap. Rumah-rumah di daerah rendah mulai tergenang air. Banjir, banjir, teriak Pak Rudi sambil membantu warga. Alia dan keluarganya segera mengungsi ke balai desa. Di sana sudah banyak warga yang berkumpul. Mereka membawa tikar, selimut, dan makanan secukupnya. Para relawan datang membantu dan membagikan nasi bungkus serta air minum. Alia merasa sedih karena rumahnya terendam. Namun, ia juga senang bisa bermain dan belajar bersama. Para guru datang dan mengajak anak-anak belajar sambil bermain.
Setelah 2 hari, air mulai surut. Warga bersama-sama membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Mereka juga menanam pohon di pinggir sungai dan membuat jadwal membersihkan saluran air secara rutin. Sejak itu, warga kampung Cempaka menjadi lebih peduli pada lingkungan agar banjir tidak terjadi lagi. Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Dari cerita tersebut, sejak apa yang terjadi? Kenapa banjir di kampung Cempaka? Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa itu? Hujan turun sangat deras sejak pagi. Iya. Lalu barang-barang apa saja yang mereka bawa ke pengungsian? Bu, mereka membawa tikar, selimut, dan makanan. Iya. Itu adalah barang-barang yang telah mereka bawa ke tempat pengungsian. Jadi, dari cerita tersebut, pesan yang kita ambil ialah banjir bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Kita harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan rajin membersihkan saluran air. Sekarang Ibu tulis di papan tulis ciri-ciri banjir, penyebab banjir, dan dampaknya banjir. Buka bukunya, Nak. Sekarang kita berdiskusi tentang apa banjir, penyebab banjir, dan dampaknya banjir. Sekarang Ibu bagi kelompoknya. Di sini Ibu bagi kelompoknya ada 3 aja ya. Ada 3, berarti nanti abang yang itu ke belakang, kakak ini ke depan, kamu ke belakang. Ya, ke belakang. Nanti ini ke sana ke depan. Dah? Dekat. Sudah. Sekarang kamu perhatikan ada pada gambar di depan. Ini ada 3 kasus. Jadi kelompok 1 nanti kasus yang pertama, kelompok yang kedua kasus yang gambar kedua, kelompok 3 kasus gambar yang ketiga. Izinkan apa presentasi
penyebab banjir di wilayah itu? 1. Hujan deras yang berlangsung lama. 2. Saluran air tersumbat oleh sampah. 3. Kurangnya daerah resapan air karena banyaknya bangunan. 4. Penambang pohon secara liar sehingga tanah tidak mampu menyerap air. Pendangkalan sungai akibat endapan lumpur dan sampah. Sudah. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan banjir? Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering akibat hujan deras, luapan sungai atau saluran air yang tersumbat. Saya ingin bertanya, Bu, apa saja penyebab banjir yang sering terjadi di lingkungan kita? Penyebab banjir biasanya yang sering terjadi di lingkungan kita ialah hujan lebat yang terus-menerus, sampah menumpuk di selokan dan sungai, penebangan pohon secara liar, tidak ada daerah resapan air, bangunan liar di bantaran sungai. Sudah selesai apa kelompoknya? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang udah selesai? Kelompok 2? Ya, maju ke depan, Nak. Sudah, yang lain, kelompok lain, dengarkan temannya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa dampaknya bagi penduduk. 1. Rumah warga terendam air dan rusak. 2. Banyak orang harus mengungsi ke tempat lain lebih aman. 3. Aktivitas sehari-hari terganggu seperti sekolah, bekerja. 4. Timbul berbagai penyakit karena air kotor. 5. Kerugian ekonomi akibat rusaknya barang makanan dan tanaman pertanian. Sudah, kelompok lain siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, kelompok 1, apa pertanyaannya itu? Apa dampak banjir bagi masyarakat dan lingkungan? Dampak dari banjir bagi masyarakat dan lingkungan ialah rumah dan fasilitas umum rusak, warga kehilangan harta benda, sekolah dan pekerjaan terganggu, timbul penyakit seperti diare dan gatal-gatal, kerusakan tanaman dan hewan peliharaan mati. Yang ingin bertanya siapa lagi? Kelompok lain? Apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegah banjir? Mencegah banjir, warga harus melakukan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan saluran air secara rutin, membuat lubang serapan air atau biopori yang mengikuti kerja bakti lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan hasil diskusi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok apa yang bisa dilakukan warga? Tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Membersihkan saluran air secara rutin. Membuat sumur resapan atau lubang biopori. Oh iya. Sudah. Siap. Bertanya kepada kelompok 3. Jika terjadi banjir, Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jika terjadi banjir, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Yang dilakukan masyarakat ialah segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, membawa barang-barang penting dan dokumen penting, menjaga kebersihan diri dan lingkungan pengungsian, mendengarkan informasi dari petugas atau pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah banjir adalah peristiwa meluapnya air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi ketika air tidak dapat meresap ke dalam tanah atau tidak bisa mengalir ke saluran air, sehingga menumpuk dan menenggelamkan daerah sekitarnya. Jadi, kesimpulannya, kita harus menjaga supaya tidak terjadi banjir. Contohnya, menanam pohon. Yang kedua, apa lagi contohnya? Menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan, membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Lalu yang ketiga, tidak Boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh menggundul hutan yang ada di sekitar. Sudah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, pimpin dulu nak ketua kelas doa. Siap yang ulama terdadak. Doa saya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum